Saya akan lanjutkan mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan, dan tema khotbah saya ini adalah persekutuan Roh Kudus. Bisa dikatakan lalu peran Roh Kudus dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya berharap firman yang terus saya ulangi dan saya terus lengkapi ini akan sampai pada titik tertentu itu membuat saudara ngeh, saudara sadar, saudara mengerti bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu merupakan hal yang pokok, hal yang esensial dalam kehidupan kekristenan kita. Tentu saja ibadah semuanya itu akan menolong saudara dan saya untuk mengingatkan. Tapi pada dasarnya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu akan sangat menentukan dan itulah yang Tuhan inginkan. Saya berikan beberapa poin. Yang pertama, Allah adalah Allah yang ingin menjadi Allah pribadi bagi saudara dan saya. Dia memang Allah atas semesta alam, ya. Tapi dia juga Allah Abraham. Dia juga Allah Ishak. Dia juga Allah Yakub. Meskipun dia Allah atas segala manusia, Allah atas semesta alam, tapi dia ini menginginkan satu hubungan pribadi yang personal dengan setiap saudara dan saya. Bagian yang kedua dikatakan Allah yang berinisiatif, namanya disandingkan dengan nama manusia. Pada waktu dia memanggil Musa, dia katakan, Musa, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara perhatikan bahwa Allah itu namanya Elohim disandingkan dengan Abraham. Dan itu bukan yang nyebut, itu bukan Musa. Yang menyebutkan itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah itu berinisiatif dan dia tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama saudara. Yang menunjukkan bahwa hubungan saudara dengan Tuhan itu personal sekali, pribadi. Tidak rombongan atau tidak harus melalui orang lain, tapi betul-betul itu koneksinya, itu betul-betul personal, betul-betul pribadi. Karena itulah dia katakan, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, dan akulah Allah Yakub. Bagian yang ketiga dikatakan bahwa Allah yang rendah hati, yang tidak keberatan, namanya disandingkan dengan manusia. Dia Allah yang katakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati, belajarlah daripadaku. Jadi jangan berpikir, Tuhan, kok kan Tuhan yang maha kudus, engkau memang dia maha kudus, dia maha kuasa, dia maha besar, tapi kerendahan hatinya itu membuat saya dan saudara itu tidak punya halangan dan tidak punya hambatan apapun untuk saudara dan saya menjadikan dia itu Allah yang personal. Yang notabene kita ini adalah orang yang masih berdosa. Kita orang yang penuh dengan kelemahan. Kita orang yang penuh masalah. Tapi Allah itu tidak keberatan bahwa dia menjadi Allah pribadi bagi saya dan saudara. Karena apa? Dia itu rendah hati. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang dipertahankan. Bahkan dia mengambil rupa sebagai manusia dan sebagai manusia dia mengambil posisi sebagai seorang hamba. Dari situ kita bisa sangat yakin bahwa Allah itu tidak keberatan. Allah itu tidak keberatan. Saudara tidak perlu merasa bersalah. Saudara tidak perlu merasa canggung. Dan membuat hubungan saudara dengan Allah itu betul-betul personal. Saudara tidak perlu merasa tidak cukup layak sehingga saudara harus lewat orang lain. Pak, saya ini orang berdosa, saya tidak cukup layak, tolonglah doakan saya. Saya tidak berani berdoa kepada Tuhan, saya tidak berani menghampiri Tuhan. Saudara berpikir saudara adalah orang yang rendah hati, bukan, saudara orang yang salah. Saudara pikir, Pak tolong doakan saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara pikir saudara orang yang rendah hati, bukan.
Saudara tidak mengerti bahwa Tuhan itu, dia katakan bahwa yang sakit itu yang memerlukan dokter, yang memerlukan tabib. Aku datang untuk orang berdosa. Jadi tidak ada satu halangan apapun yang menghalangi saudara, membuat saudara ragu-ragu, membuat saudara canggung dan menjadikan dia adalah Allah secara personal. Yang berikutnya, kalau saudara perhatikan, dia juga memanggil orang-orang pilihannya secara pribadi. Kepada Petrus ketika Petrus sedang membereskan jalannya, kepada Matius ketika Matius sedang ada di rumah cukai, kepada Paulus ketika Paulus sedang berkobar-kobar untuk menganiaya jemaat, dan Tuhan itu menemui secara personal. Itu artinya betul bahwa Allah itu ingin berhubungan dengan saudara dan saya secara pribadi. Dan yang terakhir dikatakan Allah menginginkan hubungan saling mengasihi dengan saya dan saudara. Nah, saya akan lanjutkan mengenai persekutuan Roh Kudus. Saya berharap ini akan menolong saya dan saudara, sehingga saudara akan memiliki waktu-waktu saat teduh itu menjadi waktu yang sangat menyenangkan. Saudara tidak terburu-buru selesai. Ketika saudara berdoa, saudara tidak hanya memberikan daftar permohonan. Tentu itu hal yang baik, memberikan daftar permohonan kepada Tuhan. Tapi cobalah belajar, lalu diam, tenang, menyembah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Memang saudara harus menyediakan waktu. Saudara harus menyediakan waktu. Kurangilah aktivitas yang mungkin tidak berguna. Ya, membaca kesaksian dari Korea itu bagus, tapi nonton drakor kebanyakan itu akan menghilangkan waktu-waktu berharga saudara dengan Tuhan. Saudara perlu mengikuti perkembangan zaman, lalu tapi dari pagi, dari fajar menyingsing sampai gelap gulita, saudara membaca semua kantor berita. Pak, saya perlu tahu ini Omikron sampai mana. Oke, saudara perlu tahu semua berita itu, tapi lalu jangan menghabiskan waktu saudara dengan hal-hal yang tidak ada nilai kekekalannya. Saudara perlu belajar, saudara perlu bekerja, saudara perlu tahu, saudara perlu membaca berita. Tapi memberikan waktu secara personal dengan Tuhan dalam saat teduh, dalam doa saudara, dalam pembacaan firman, dalam memuji dan menyembah Tuhan itu juga merupakan hal yang sangat penting. Dan saya mendorong saudara semuanya, mulailah bangun itu. Saudara ingin mempunyai hubungan pribadi yang karib dan intim dengan Tuhan. Bahkan rahasia berkeluarga yang kita akan adakan hari Rabu besok jam 7 malam, itu temanya adalah intim dengan Tuhan, intim dengan pasangan, intim dengan Tuhan. Kita akan bicara, nanti saya akan sampaikan bagaimana supaya satu keluarga itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, intim dengan pasangan, ya bahkan intim dengan anak-anak kita, lalu juga intim dengan Tuhan. Setelah kita memiliki hubungan personal dengan Tuhan, saya berharap kita sekeluarga itu tidak punya halangan, tidak punya hambatan apapun untuk sekeluarga itu bersama-sama intim dengan Tuhan. Jangan, Pak saya intim dengan Tuhan, istri saya juga intim dengan Tuhan, tapi saya ribut dengan istri, ya itu nggak bisa saudaraku. Bagaimana kita bisa membuat mesbah keluarga? Kalau kita mengaku intim dengan Tuhan, tapi tidak karib dengan istri dan anak-anak. Semuanya harus dibangun. Semuanya harus dibangun. Memang hubungan pribadi, hubungan yang karib dan hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan memerlukan waktu kita saat teduh. Bersekutu dengan Tuhan lewat pembacaan firman, merenungkan firman, kemudian menyembah dia secara personal. Menyembah dia secara personal. Mari lihat sama-sama. Ada satu perikop yang sangat luar biasa. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14.
Mulai dari ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-selamanya. Ini Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudaraku, sejujurnya kalau saudara membaca ayat ini, saudara perlu baca berulang kali. Karena ayat-ayat ini sangat padat dan menceritakan, menggambarkan mengenai hubungan saya dan saudara dengan Bapa, dengan Yesus, lalu juga dengan Roh Kudus. Itu dirangkum dalam satu perikop ini. Saudara perlu membaca pelan-pelan, saudara perlu merenungkan, saudara perlu mengulangi, sampai firman ini akan menjadi kebenaran yang memimpin saudara. Ayat selanjutnya, ayat berapa ya selanjutnya ya? Berapa? Keluarkan ayat berikutnya, ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara perhatikan akan ayat ini, akan kalimat ini dikatakan begini, pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu itu kapan? Pada waktu nanti Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Hari ini kita akan bicara mengenai Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus. Persekutuan Roh Kudus itu ajaib sekali. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku, Yesus, di dalam Bapa-Ku, dan kamu, saudara dan saya, di dalam aku, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam saudara dan saya. Jadi kekristenan itu bukan hanya begini, kekristenan itu bukan hanya mengikuti Tuhan. Bahwa kita mengikut Tuhan benar. Tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau saudara perhatikan, kita ini tidak hanya sekedar mengikuti kemana dia pergi, itu tidak saudaraku. Meskipun itu ada benarnya, tapi sebetulnya dikatakan bahwa kita dengan Tuhan itu ngeblend. Aku di dalam kamu, Yesus di dalam saudara dan saya dan saudara di dalam Yesus. Di dalam Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa. Nah nanti saudara akan tahu, saudara akan mengerti mengenai peran Roh Kudus di dalam hal ini. Mungkin secara nalar, lalu bagaimana Pak? Yesus di dalam saya di dalam Yesus, kan bulat. Kan bulat. Seperti tali yang terpilin begitu. Tapi itulah gambaran dan yang Yesus mau seperti itu. Bahwa kita itu di dalam Yesus, kita bukan hanya ngikuti Yesus, itu bukan. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hubungan yang dia inginkan adalah hubungan kasih. Sehingga ketaatan itu bukan bukan sesuatu yang dipaksakan. Tetapi ketaatan itu kita taat karena kita memang punya hubungan kasih yang karib. Ketaatan itu bukan menjadi hal yang sulit dan mustahil karena saya dan saudara itu ada di dalam hubungan saling mengasihi dengan Tuhan.
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Mengasihi dan taat. Ketaatan itu terjadi karena kita mengasihi. Ketaatan itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, loh Pak, caranya bagaimana? Diam bersama-sama dengan kita. Nah itulah nanti yang Roh Kudus itu lakukan dan kerjakan. Karena itulah ada persekutuan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus. Itu yang akan menolong saya dan saudara menyadari bahwa Bapa dan Yesus itu di dalam kita. Roh Kudus yang mewakilinya. Roh Kudus yang menolong saya dan saudara untuk terus menyadari akan Bapa dan Yesus itu di dalam saudara. Sehingga saudara tidak perlu saya harus pergi ke suatu tempat untuk ketemu dengan Yesus, dengan Tuhan. Loh, tidak ada salahnya nih ya. Pak, saya mau pergi Pak 2 hari dulu, kemana? Mau ke Bukit Doa, mau apa? Cari Tuhan. Oke, saya bisa mengerti, artinya saudara mungkin ingin melepaskan dari semua kesibukan, lalu mengkhususkan diri mencari Tuhan. Ya, sejujurnya saya tidak pernah ke Bukit Doa, saudaraku. Ya, tapi ada orang-orang yang, Pak, saya mau ke Bukit Doa. Loh, itu bagus. Di Kaliurang ada, di Ungaran juga ada. Pak, saya mau ke Bukit Doa, saya mau ke ruang doa supaya saya ketemu dengan Tuhan. Oke, baik, kita bisa mengerti maksudnya. Tapi sebetulnya Roh Kudus yang dalam saudara dan saya, itulah yang membuat saudara menyadari bahwa saudara bukan hanya ketemu dengan Tuhan, tapi Tuhan dan saudara itu nyatu. Roh Kudus itu akan menolong saudara menyadari itu, memahami itu. Betapa dekatnya Tuhan dengan saya dan saudara. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ketika saudara percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara, dan Roh Kudus itulah yang akan menolong. Nanti kita akan tahu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah saudara tidak perlu harus pergi ke suatu tempat untuk mencari Tuhan. Bahkan saudara tidak harus menunggu untuk seseorang mendoakan saudara untuk mencari Tuhan. Jangan salah paham, tentu kita perlu saling mendoakan. Dalam konteks saling melayani satu dengan yang lain, dalam konteks kita saling menguatkan, saling mendorong, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang salah. Tapi kalau saudara lalu secara tidak sadar, saudara, waduh Pak, saya udah lama tidak bersama dengan Tuhan. Saya perlu cari orang untuk mendoakan saya. Saya perlu ke Bukit Doa untuk mencari Tuhan. Lalu itu yang menjadi keyakinan saudara, salah saudaraku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Roh Kudus itulah yang akan menolong saya dan saudara menyatakan Bapa dan Yesus itu ada di dalam saudara, dan saudara, saya dan saudara itu di dalam Yesus. Bagaimana saudara mau mencari Tuhan? Sedangkan Tuhan itu ada di dalam saudara. Dan saudara di dalam Yesus. Bagaimana saya katakan saya mau mencari jasanya. Jasanya di mana ya? Loh, nempel ke saya. Satu-satunya, Bapak pikun berarti. Oh, jas dipakai kok dicari. Ya,
Loh, kita jangan sampai pikun rohani, saudaraku. Sepertinya bagus, saya mau seminggu pamit kepada istri, kepada anak-anak, saya seminggu ya pergi. Loh, kemana? Saya mau cari Tuhan. Di mana? Di bukit doa atau di rumah doa dan sebagainya. Loh, sepertinya rohani sekali. Sepertinya hebat. Ini orang luar biasa. Aku tidak akan makan, tidak akan minum, aku tidak akan ketemu dengan istri saya akan mencari Tuhan. Loh, sepertinya itu hebat. Tapi maaf, salah. Alkitab mengatakan, aku dan Bapa ada di dalam kamu, kami akan datang kepadamu, dan kamu di dalam kami. Itulah yang Bapa setting, yang Tuhan setting itu seperti itu. Jadi saudara dengan Tuhan itu ngeblend, menjadi satu. Nah, itulah kekristenan. Bukan saya ini penganut agama Kristen. Saya ini mengikuti Tuhan, meskipun itu juga tidak salah sepenuhnya. Tapi yang benar adalah saudara dan saya itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Seperti setiap kali kita makan perjamuan, Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ayat yang keberapa tadi? 23, ulangi lagi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, pasti. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Bapa dan dalam nama Yesus, dialah Roh Kuduslah yang akan mengajarkan, yang akan menyadarkan, yang akan menolong saudara mengenai segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu mengenai apa yang kita sudah sebutkan sebelumnya, yaitu mengenai bahwa Yesus dan Bapa itu bersama-sama dengan saudara. Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Roh Kudus akan mengajarkan itu kepada saudara dan saya. Karena itulah dialah adalah roh penolong. Menolong apa? Menolong untuk kita itu menyadari bahwa Bapa, bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Dan seluruh keberadaannya, kasih karunia-Nya, kasihnya itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapa dan anak itu akan datang ke dalam hidup saudara, itu melalui Roh Kudus tadi. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dan setiap kali kita menyadari itu, kita akan mengalami kehadiran dari pribadi yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Nah, perhatikan ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik akan ayat ini. Ini adalah berkat rasuli. Berkat rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku, ada 3 aspek dari Allah, yaitu kasih karunia. Ini yang dibawa oleh Yesus, kasih karunia. Lalu kasih oleh Allah, lalu persekutuan oleh Roh Kudus tadi. Ya, persekutuan dengan Roh Kudus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus akan membawa kita bersekutu dengan Bapa dan juga Yesus.
Nanti kita akan sampai kepada cara praktisnya. Tapi saudara harus tahu kebenaran ini dulu, bahwa persekutuan dengan Roh Kudus itu saudara akan dibawa oleh Roh Kudus supaya saudara itu bersekutu dengan Bapa dan juga bersekutu dengan Anak. Persekutuan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus itu akan membuat saudara dan saya mengenal kasih karunia Yesus dan kasih Bapa. Itulah yang tadi dikatakan bahwa Dia akan menyatakan segala sesuatunya tentang kami kepadamu. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi saudara makin mengerti bahwa sebetulnya Allah Bapa, Yesus, Allah Anak dan Roh Kudus itu betul-betul ingin menjadi satu dengan saudara dan saya, ingin mengembangkan satu hubungan yang sangat karib dan sangat intim, bahkan sampai saya katakan ini susah ini memperkatakannya itu susah. Sepanjang malam saya dengan EL coba mendeskripsikan, mencoba mendefinisikan ini piye, kadang-kadang kita ini bagaimana supaya ini kita bisa tangkap dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata yang praktis. Bahwa persekutuan Roh Kudus itu akan membuat saudara itu makin mengenal Yesus, kasih karunia-Nya. Dan saudara makin karib, mengenal dan karib nyatu dengan kasih Allah, nyatu dengan kasih karunia Yesus itu, dan nyatu dengan ketiga pribadi ini. Nah, Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya, karena itulah menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya yang telah terjadi. Jangan nunggu hari raya pencurahan Roh Kudus. Ketika saudara percaya, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Menyadari. Lalu bersekutu, berbicara, karib dengan Roh Kudus. Lalu ketika saudara berdoa, mintalah Roh Kudus, pimpin aku dalam berdoa. Roh Kudus akan mengarahkan saudara, akan menolong saudara. Sehingga ketika saudara berdoa, saudara saat teduh, saudara membaca firman itu, saudara akan berkarib dengan Bapa, dengan Yesus. Saudara akan mengalami kasih Bapa, saudara akan mengalami kasih karunia Yesus, saudara akan mengalami penghiburan dari Roh Kudus, pertolongan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan membuat saya dan saudara itu betul-betul nyatu dan menyadari dan menikmati akan Allah Bapa dan Allah Anak itu. Entah apalagi yang saya bisa terangkan. Rasanya saya kehabisan kosakata untuk mencoba menerangkan bahwa ini betul-betul nyatu, saudaraku. Tapi paling tidak setelah ini saudara katakan, oh begitu ya Pak. Jadi saya tidak perlu cari kemana-mana untuk ketemu dengan Tuhan, tidak. Saat teduh saudara, satu-satunya yang saudara perlu investkan itu waktu. Waktu dengan Tuhan. Ada waktunya kami berdoa berdua. Ada waktunya kami berdoa berempat. Sebentar lagi berlima. Kalau sudah mantu, saya katakan kepada anak saya Yunai, setelah kamu menikah, sorry ya, setiap malam kita akan doa sama-sama, meskipun lewat video call. Ya, berlima. Setelah ini kita mulai kapan ya? Mulai minggu depan. Ya, mulai minggu depan setelah tanggal 22, kita setiap malam kita akan berdoa berlima. Nanti kalau sudah ada satu lagi ya berenam. Nanti kalau beranak pinak entah berberapa. Lalu ada waktunya kita berdoa bersama-sama dengan seluruh keluarga. Tapi saya juga katakan ada waktunya saya harus membangun hubungan personal saya dengan Tuhan sendiri. Waktu. Lalu oke, semua urusan kita tanggalkan dulu. Waktu dengan Tuhan itulah. Dan fokus kepada Tuhan. Kalau saudara katakan, Pak, yang harus saya lakukan apa? Yang harus saya lakukan apa? Waktu. Baca firman.
Minggu depan saya akan sampaikan antara firman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hari ini saya sampaikan mengenai Roh Kudus. Ini loh, Roh Kudus akan menyatakan segala sesuatunya tentang Bapa dan tentang Yesus kepada saya dan saudara. Karena itulah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 tadi dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah Bapa, Allah Anak yang diwakili oleh Roh Kudus itu, yang diutus Bapa oleh karena permintaan Yesus, itu akan menyertai saudara semuanya. Saya berharap kebenaran firman ini membuat saudara itu dengan Tuhan itu dekat sekali. Dekat sekali. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana Roh Kudus, pada bagian ini bagian-bagian yang terakhir, bagaimana Roh Kudus membawa kita dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah, Roh Kudus ini akan membawa kita, seperti yang tadi dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dari Roh Kudus ini adalah akan mendorong saudara dan saya, akan mengajak saudara dan saya, karena ini persekutuan. Jadi Roh Kudus itu, jadi betul bukan hanya persekutuan dengan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu juga membuat saudara dan saya bersekutu dengan Bapa dan dengan Yesus. Jadi Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus akan membuat kita menyadari dan menikmati Bapa dengan kasih-Nya, Yesus dengan kasih karunia-Nya, dan akan membuat kita itu memiliki persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Itu adalah oleh dorongan akan Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang kedua. Hal yang kedua, jadi kalau hal-hal pertama, Roh Kudus itu akan membuat kita memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa dan Yesus. Yang kedua, apa yang Roh Kudus lakukan supaya saya dan saudara itu makin karib, makin intim dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu dalam hal-hal yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan baik-baik. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran dan hati Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia, seperti yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya, perhatikan baik-baik, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya saudara dan saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Siapa yang bisa memberitahu? Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus inilah yang tahu apa yang ada di dalam hati dan dalam pikiran Allah. Nah, Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya
akan memberitahukan kepada saudara dan saya, lewat saudara saat teduh, lewat saudara menanti-nantikan Tuhan, setiap kali saudara membaca firman Tuhan, sehingga saudara dan saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saudara. Nah, kalau saudara tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saudara, saudara akan sangat dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah kita ada Pak Hos dan Levin, ya mereka dari Bali. Levin akan kuliah di Jogja. Ketika saya tahu beliau datang, saya rundingan dengan Yunai, saya rundingan dengan Budi Pras, Pak Hos akan datang Sabtu dini hari. Jadi saya katakan tolong diatur penjemputannya, diatur penginapannya, dan dipastikan makanannya. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Dan Levin akan sekolah di sini, tolong dibantu di mana dia harus kos dan sebagainya. Nah ini hanya gambaran. Lalu ketika Pak Hos itu dijemput, lalu ada kamar hotel, lalu ada makanan dan sebagainya, dan Budi Pras itu yang menolong, saya sih yakin kami hubungan sangat baik. Pasti Pak Hos tahu bahwa di balik itu semuanya saya yang mengaturnya. Tahu ya Pak? Kalau tidak tahu saya beritahu. Maksud saya begini, kami sangat dekat dengan Pak Hos. Saya pernah terdampar di mana itu ya? Di Mataram kalau nggak salah ya Pak ya. Dari Mataram ya ketika gunung meletus itu, lalu saya terpaksa naik kapal, betul ya, dari Mataram sampai ke Padangbae itu mana itu. Nah Pak Hos yang menjemput. Jadi kami sangat baik, setiap kali kami ada di Bali, orang pertama yang menjemput dan menolong adalah Pak Hosea ini. Jadi saya tidak mau ketinggalan ketika dia ada di Jogja, kita harus layani dia. Jadi saya koordinasi supaya Pak Hos bisa dilayani dengan baik. Ya, saya yakin Pak Hos tahu. Kalau belum tahu saya beritahu. Saya yakin sih. Nah, maksud saya begitu. Roh Kudus itu akan meyakinkan saudara dan saya apa yang disediakan Allah dan apa yang dikerjakan Yesus kepada saudara dan saya. Sehingga meskipun saudara mungkin tidak melihat Bapa dan tidak melihat Yesus, tapi karena saudara itu mengalami pemberian-pemberian dari Bapa dan dari Yesus oleh persekutuan saudara dengan Roh Kudus, saudara jadi karib. Oh ya, terima kasih Roh Kudus, aku terima kasih Allah, aku terima kasih karunia Tuhan Yesus. Sehingga saudara dengan Roh Kudus, dengan Yesus, dengan Bapa itu hubungannya karib sekali. Satu-satunya yang saudara perlukan waktu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kurangi hal-hal yang tidak berguna. Duduk diam di pojok kamar menyembah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Roh Kudus lalu memimpin, doakan ini, lakukan ini. Terima ini janji Tuhan, sembah Dia. Satu-satunya yang saudara perlukan waktu. Pak, saya tidak punya waktu. Oke, kita bisa katakan sementara saudara melakukan. Saudara bisa menyadari ini, tapi waktu khusus sejujurnya itu tidak tergantikan. Yohanes pasal yang 14 ayat 26, ayat terakhir. Perhatikan baik-baik bagaimana Roh Kudus menolong kita memahami apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan tetapi penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Mengajarkan tentang Bapa dan apa yang Bapa sediakan untuk saudara. Mengajarkan tentang Yesus dan apa yang Yesus kerjakan dan sediakan kepada saudara. Tentang segala sesuatu mengenai Bapa dan Yesus itu kepadamu.
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan mau sangat karib dengan saudara dan personal sekali. Dan Roh Kudus akan menolong saudara. Sadari kehadirannya setiap kali. Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau berdoa, pimpin aku. Roh Kudus, aku mau baca firman, wahyukan. Roh Kudus, aku mau beribadah. Aku mau menyembah, aku mau memuji Tuhan, mari. Dan dia akan memberitahukan pada saudara apa yang Bapa, apa yang Yesus sediakan untuk saudara dan saya. Sehingga saudara dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan Yesus, itu mengalami satu kesatuan yang ajaib, mengalami persekutuan yang ajaib. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Amin.